Selamat sore sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani baru yang saya hormati, sore ini saya akan mereview keadaan bulir-bulir padi. Pada sore ini sahabat tani baru, bulir-bulir padi menguning meskipun belum terlalu tua, sebagian diantaranya masih kelihatan hijaunya. Dengan demikian keadaan padi ini belum sepenuhnya tua, belum sepenuhnya berisi, masih kita tunggu sampai padi-padi ini menua. Mengapa harus ditunggu sampai menua, sahabat tani baru? Ini akan dimanfaatkan. Yang pertama dijual, sebagian yang lainnya akan dimanfaatkan untuk benih padi besok pada masa tanam pertama tahun depan, sekitar bulan November begitu. Biasanya kita menggunakan benih ini untuk, kalau bahasa sini, untuk gasang, sahabat tani. Jadi karena lahannya adalah lahan tada hujan, jadi menjelang musim penghujan, para petani di sini sudah menyiapkan bulir-bulir gabah pilihan untuk dijadikan benih. Jadi kalau di sini tidak, pada musim tanam pertama itu tidak tanam tetapi gasang. Jadi bulir-bulir padi disiapkan di lahan yang sudah dilubangi memakai alat begitu, sahabat tani. Jadi nanti kalau sudah turun hujan, bulir-bulir gabah tersebut akan bersemi, akan tumbuh, sehingga tidak ada istilah membuat persemaian biasanya di musim tanam pertama. Selain gasang, istilah di sini adalah ulur, sahabat tani. Jadi yang disiapkan adalah bulir-bulir gabah itu kita masukkan ke lubang-lubang tanah yang sudah kita persiapkan. Dan itu biasanya kalau metode tersebut perlu banyak gabah untuk dijadikan bibit, sahabat tani. Berbeda dengan persemaian. Kalau persemaian ini pada musim tanam kedua ini saya hanya membutuhkan 20 kg, jadi cukup 5 bungkus untuk kita buat persemaian. Jadi di lahan ini, sahabat tani baru, pada musim tanam pertama itu menggunakan istilah gasang ataupun ulur. Di lahan harus disiapkan dulu, lalu kita siapkan bulir-bulir gabah, kita masukkan ke dalam lubang, lalu kita tutup, dan nanti menunggu hujan turun, gabah-gabah tersebut akan
tumbuh dan itu membutuhkan banyak gabah untuk masa tanam pertama. Maka hasil dari musim tanam kedua ini nanti kita upayakan benar-benar padi yang dihasilkan itu tua, dan kita nanti akan melakukan seleksi bulir-bulir padi yang layak dipakai untuk benih pada musim tanam pertama nanti. Selain dimanfaatkan sendiri sahabat tani baru, karena ini padi saya termasuk luar biasa, dan gabah-gabah ini nanti akan dibeli oleh tetangga-tetangga, petani-petani sebelah untuk dimanfaatkan sebagai benih padi besok di musim tanam pertama sahabat tani baru. Jadi para petani di daerah saya ini memanfaatkan dari hasil panen untuk dijadikan benih, jadi tidak harus membeli. Jadi nilai ekonomisnya ada, jadi lebih irit. Sahabat tani baru, ini padi-padi yang ada di gambar ini adalah hasil dari sulaman saya. Maka keluarnya male itu agak terlambat sahabat tani baru, tidak masalah, karena sambil menunggu padi-padi yang lain benar-benar tua dan nanti bisa dimanfaatkan untuk benih pada masa tanam pertama nanti. Dan sahabat tani baru, di lahan persawahan saya ini betulnya sudah mulai pada menguning sahabat tani baru, hanya saja belum maksimal, bulir-bulir padinya masih terlihat hijau, daun benderanya sudah mulai menguning. Kita biarkan sampai tua, sampai menguning betul, dan mungkin 10 hari ke depan nanti bisa kita panen berbarengan sahabat tani baru. Ini padinya memang luar biasa sahabat tani baru, sangat padat. Ini sahabat tani baru bisa terlihat di video yang saya buat. Di sini daun bendera masih terlihat hijau dan bulir-bulir padinya diantaranya masih ada yang hijau sahabat tani baru. Sementara untuk lahan ini sudah mulai mengering sahabat tani baru, tidak ada genangan air. Semoga padi-padi ini nanti cepat tua dan benar-benar tua sehingga dapat dimanfaatkan untuk sahabat tani baru yang lainnya. Demikian sahabat tani baru, review pada sore hari ini. Semoga
semoga bermanfaat. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.